Surat adalah salah satu cara kita berkomunikasi secara tertulis. Meskipun banyak yang beralih ke pesan singkat atau email, surat tetap penting, terutama untuk urusan resmi. Mari kita pelajari bagian-bagian surat dan fungsinya satu persatu. Pertama, kepala surat atau kop surat hanya digunakan pada surat resmi. Bagian ini berisi identitas lembaga atau instansi pengirim, seperti nama lembaga, alamat lengkap, nomor telepon atau email, dan kadang juga logo lembaga. Seperti contoh berikut. Fungsi kepala surat adalah untuk menunjukkan asal surat serta memberikan kesan formal dan terpercaya. Dengan adanya kop surat, penerima langsung tahu dari mana surat itu dikirim. Kedua, nomor surat juga sangat penting, berfungsi sebagai tanda pengenal dan alat arsip. Dengan nomor surat, kita bisa dengan mudah menemukan kembali surat yang diperlukan. Ketiga, bagian lampiran ditulis jika ada dokumen tambahan yang disertakan bersama surat, seperti daftar nama atau laporan, bagian lampiran harus ditulis. Namun, jika tidak ada lampiran, bagian ini bisa dihilangkan. Keempat, bagian perihal menjelaskan secara singkat isi atau tujuan surat. Ini memudahkan penerima untuk mengetahui topik surat tanpa harus membaca seluruh isinya. Kelima, tanggal surat menunjukkan kapan surat itu dibuat. Biasanya, tanggal ditulis di pojok kanan atas, tepat di bawah kepala surat. Penulisan tanggal penting untuk pencatatan dan sebagai bukti administrasi. Keenam, bagian alamat tujuan menunjukkan kepada siapa surat itu ditujukan. Biasanya berisi sebutan hormat seperti kepada IF, nama orang atau jabatan penerima, dan alamat instansi atau lembaganya. Ketujuh, mari kita bahas tentang salam pembuka dalam surat. Salam pembuka sangat penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada penerima surat. Untuk surat resmi, kita bisa menggunakan kalimat seperti dengan hormat. Berikut adalah contoh bagian salam pembuka dalam surat. Kedelapan, isi surat adalah bagian yang paling utama. Di sini kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Biasanya, isi surat dibagi menjadi 3 bagian. Paragraf pembuka, isi, dan penutup. Paragraf pembuka berisi pengantar atau alasan kita menulis surat. Paragraf isi menjelaskan maksud dan tujuan surat secara lebih rinci. Dan paragraf penutup berisi harapan atau ucapan terima kasih atau ajakan kerjasama. Salam penutup. Setelah isi surat selesai, ada salam penutup. Bagian ini digunakan untuk menutup surat dengan kalimat yang ramah dan sopan. Beberapa contoh salam penutup adalah hormat saya dan salam hormat. Berikut adalah contoh salam penutup dalam surat tanda tangan dan nama pengirim. Bagian ini menunjukkan siapa yang menulis atau bertanggung jawab atas isi surat. Biasanya terdiri dari 1. Tanda tangan 2. Nama terang 3. Jabatan untuk surat resmi. Bagian ini penting agar penerima mengetahui identitas pengirim dan bisa memberikan tanggapan secara tepat. Berikut adalah contoh tanda tangan dan nama pengirim dalam surat tembusan ditulis jika surat tersebut juga ingin disampaikan kepada pihak lain selain penerima utama. Misalnya, jika surat ditujukan kepada kepala sekolah, tembusannya bisa diberikan kepada wakil kepala sekolah atau bagian tata usaha. Berikut adalah contoh tembusan dalam surat inisial atau paraf pengetik surat. Bagian terakhir adalah inisial atau paraf pengetik surat. Biasanya berupa singkatan nama pembuat atau pengetik surat yang diletakkan di bagian kiri bawah. Bagian ini berguna untuk mengetahui siapa yang membuat atau mengetik surat tersebut, terutama dalam lembaga besar. Berikut adalah contoh inisial atau paraf pengetik dalam surat. Nah, itulah bagian-bagian surat beserta fungsinya. Mulai dari kepala surat hingga inisial pengetik, semuanya memiliki peran penting agar surat tampak rapi, sopan, dan mudah dipahami. Dengan mengenal setiap bagiannya, kita bisa menulis surat yang baik
benar dan sesuai dengan tujuan